Pengertian komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis atau dalam bahasa Inggrisnya common, berarti sama. Apabila kita berkomunikasi berarti kita dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan dalam hal sikap dengan seseorang. Jadi, pengertian komunikasi secara harfiah adalah proses menghubungi atau mengadakan perhubungan. Demikian juga Jennifer M. George 2006 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah membagi informasi antara dua orang atau lebih atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan secara interaktif. Definisi komunikasi di organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Organisasi adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk beberapa tujuan yang lebih jelas. Komunikasi organisasi menurut Goldhaber, proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Pandangan konseptual, komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Proses komunikasi akan berlangsung secara efektif jika komunikasi dilakukan dua arah, sehingga akan terjadi interaksi timbal balik antar komunikator dan komunikasi dalam proses penyampaian suatu pesan dengan menggunakan alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Komponen-komponen yang harus ada dalam komunikasi adalah komunikator, penikan, pesan, media, dan umpan balik. Komunikasi organisasi dapat efektif. Menurut Covey, untuk membangun komunikasi yang efektif diperlukan 5 dasar penting, yaitu 1. Usaha untuk benar-benar mengerti orang lain. 2. Kemampuan untuk memenuhi komitmen. 3. Kemampuan untuk menjelaskan harapan. 4. Kemampuan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, kemampuan memperlihatkan integritas. Peranan jaringan komunikasi organisasi. Menurut Muhammad tahun 1999, ada 6 peranan jaringan komunikasi, yaitu yang pertama, opinion leader adalah pimpinan informal dalam organisasi. 2. Gatekeepers adalah individu mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. 3. Cosmopolitis adalah individu menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. 4. Bridge adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang menghubungkan kelompok dengan kelompok lainnya. 5. Liaison adalah sama perannya dengan bridge, tetapi individu itu sendiri bukanlah anggota dari suatu kelompok tetapi merupakan penghubung di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 6. Isolator adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Tujuan komunikasi organisasi. Tujuannya yaitu untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi itu sendiri. Menurut Lillywary 2013, salah satu tujuan komunikasi organisasi yaitu untuk memberikan peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk menyatakan pikiran, pandangan, serta pendapat yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi komunikasi organisasi. Fungsi umum dari komunikasi organisasi yaitu untuk menceritakan informasi mengenai sebagian atau keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Terkadang komunikasi juga merupakan suatu proses dalam pemberian informasi mengenai bagaimana seorang atau sekelompok orang harus mengerjakan suatu tugas tertentu. Gaya komunikasi dalam organisasi. Terdapat 6 gaya komunikasi yang sering digunakan dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah controlling style. Gaya komunikasi ini memiliki sifat yang mengendalikan, mengatur, membatasi, dan bahkan memaksa perilaku dan pikiran orang lain. Yang kedua ada equalitarian style, yang mana gaya komunikasi ini lebih mementingkan aspek kesamaan atau keseimbangan pesan. Yang ketiga ada structuring style, yaitu gaya komunikasi ini bersifat secara terstruktur. Yang keempat ada dynamic style, yang mana gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif. Yang kelima ada relinquishing style, yang mana gaya komunikasi ini bersifat akomodatif. Dan yang keenam ada withdraw style, yang mana gaya komunikasi ini lebih bersifat menghindari tanggung jawab. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi menurut Bangun. Pertama, komunikasi tertulis. Kelebihannya terdapat peluang untuk mengontrol pesan. Kedua, isi yang disampaikan sangat kompleks. Ketiga, pesan dapat didokumentasikan. Kekurangannya yang pertama, unsur kebahasan yang terbatas menjadi kelemahan utama. Kedua, komunikasi tertulis bersifat ambigu dan kontekstual. Ketiga, struktur kebahasaan mengandung budaya. Kedua, komunikasi lisan. Kelebihannya menimbulkan timbal balik secara langsung. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Kekurangannya memerlukan adaptasi kondisi dan situasi. Kedua,
memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail. Dan 3, sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Ketiga, komunikasi nonverbal. Kelebihannya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Kedua, bebas dari kerancuan dan distorsi, dan bersifat metakomunikatif. Kekurangannya, kurang terstruktur dan pesan yang disampaikan terkadang tidak dapat diatur oleh komunikator. Keempat, komunikasi antar pribadi. Tatap muka langsung, kelebihannya hasil timbal balik diterima secara langsung dan isi sebuah pesan tersampaikan secara jelas. Kekurangannya yang pertama, tidak dapat diubah maupun diulang dan melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu sama lain. Sedangkan melalui media, kelebihannya efektif karena menghemat waktu. Kelemahannya adalah terdapat tanggungan biaya dan tidak dapat digunakan untuk mempersuasi seseorang. Tipe-tipe dari komunikasi organisasi. Pertama, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur hierarki organisasi formal dan tidak menggunakan channel yang telah ditetapkan secara formal. Kedua, komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ketiga, komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang biasa dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan publik di luar lingkup perusahaan. Keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Sebagian besar interaksi manusia terjadi dalam bentuk lisan dan tertulis. Biasanya gaya seperti ini digunakan ketika komunikasi antar personal. Hambatan komunikasi dalam organisasi. 1. Hambatan teknis. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Jenis hambatan teknis dari komunikasi yaitu yang pertama, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca, serta pemilihan media yang kurang tepat. Kedua, hambatan semantik. Hambatan dalam proses penyampaian, seringkali proses penafsiran keliru, dan kata yang ditafsirkan sangat berbeda dari apa yang dimaksud sebenarnya. Ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan ini terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, serta hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. Teori-teori dalam komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Wiryanto dalam Komersial Romli 2011 adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Sedangkan menurut Juarsa 2007 dalam bukunya Teori Komunikasi, bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Oleh karena itu, ketika organisasi dianggap sekedar kumpulan orang yang berinteraksi, maka komunikasi organisasi akan berpusat pada simbol-simbol yang akan memungkinkan kehidupan suatu organisasi, baik berupa kata-kata atau gagasan-gagasan yang mendorong, mengesankan, mengkoordinasikan, dan mewujudkan aktivitas yang terorganisir dalam situasi-situasi tertentu. Hubungan komunikasi dengan organisasi. Komunikasi bagi suatu organisasi sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi akan berjalan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurang atau tidak adanya komunikasi dalam organisasi dapat berantakan. Maka, pentingnya komunikasi dalam organisasi perlu menjadi perhatian pengelola agar dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terdiri dari anggota lainnya.